Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Para peserta kajian tafsir yang dirahmati Allah. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan bersyukur kepadanya atas segala limpah rahmat dan hidayahnya sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, kesempatan, taufik dan hidayahnya serta kekuatannya sehingga kita dapat berjumpa kembali di ruang Zoom ini dalam program kajian tafsir. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Insyaallah pada malam hari ini kita melanjutkan kajian tafsir kita yang kita bahas dari kitab Taisir Al-Karimir Rahman. Yang mana kita sampai pada surah Al-Baqarah. Sekarang masuk pada ayat yang ke-45. Ya, ayat yang ke-45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. Ya, ikhwatal Islam, a'azzakumullah. Ya, ayat ini masih berbicara tentang Bani Israel, ya, atau keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Ya, yang mana pada ayat ini, ayat 45, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Bani Israel, yaitu bunyinya wasta'inu bis sabri was shalah. Hendaklah kalian memohon pertolongan kepada Allah melalui sabar dan salat. Ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Bani Israel, ya, untuk memohon pertolongan kepada Allah, ya, atas urusan-urusan yang mereka hadapi dengan sabar dan melaksanakan sholat. Ya, sebenarnya meskipun ini ayat ini ditujukan kepada Bani Israel, tapi sebenarnya juga ditujukan kepada kita. Ya, karena ini ayat bersifat umum, yaitu Allah perintahkan, ya, mereka dan kita juga sebagai umat Rasulullah SAW untuk, ya, bersabar dan tetap melaksanakan sholat, ya, tatkala kita mendapatkan musibah-musibah yang kita alami. Ya, oleh karenanya Rasulullah SAW jika beliau mendapatkan satu urusan yang pelik, ya, urusan yang rumit, ya, maka beliau segera melaksanakan sholat.
ya maka beliau segera melaksanakan sholat. Artinya memohon pertolongan kepada Allah melalui perantara sholat. Kita pun juga demikian. Tatkala kita mendapatkan ya menghadapi urusan-urusan yang pelik, yang sulit atau ada musibah-musibah yang kita hadapi, maka hendaklah kita melaksanakan sholat, ya melaksanakan sholat 2 rakaat, ya sholat sunnah 2 rakaat, ya kita bermunajat kepada Allah di dalam sholat itu agar permasalahan yang kita hadapi itu dapat diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu juga dengan bersabar. Jadi sabar dan sholat ini ya perkara yang sangat penting sekali, bukan saja kepada Bani Israel saja Allah perintahkan, tetapi kepada kita juga. Ya, bersabar di sini sebagaimana disebutkan dalam kitab ini ada 3 macam kesabaran. Ada bersabar di dalam menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya, yang ada kesabaran yang mana kita bersabar di dalam meninggalkan larangan Allah dan Rasul-Nya. Yang ketiga adalah bersabar atas musibah yang menimpa kita. Itu jenis kesabaran sebagaimana yang disebutkan dalam kitab ini, begitu juga sebagaimana yang disebutkan dalam kitab-kitab yang lainnya. Ikhwatal Islam, a'azakumullah. Ya, jadi begitulah kehidupan ini, pasti kita banyak cobaan-cobaan, ya, cobaan pada diri kita, keluarga kita, ya, pada harta-harta kita misalnya, kita dicoba, maka kita sebagai seorang muslim, janganlah kita berputus asa, janganlah kita berkeluh kesah, janganlah kita mencela takdir, janganlah kita berburuk sangka kepada Allah. Tetapi kita harus bersabar, ya, tatkala musibah menimpa kita, karena dengan kesabaran inilah Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosa kita. Ya, dengan sabar dan sholat, maka Allah akan memudahkan segala urusan-urusan kita yang kita sedang hadapi. Ikhwatal Islam, azakullah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Ya, hanya saja ya sabar dan sholat itu atau sholat itu sangat sulit ya untuk dilakukan, ya, kecuali orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali orang-orang yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang khusyuk itulah orang yang tunduk kepada Allah, orang yang merendahkan dirinya di hadapan Allah, orang yang mengharapkan rahmat Allah, ampunan Allah, ya, orang yang bersabar, orang yang melapangkan dadanya, orang yang mengharapkan pahala di sisi Allah, orang yang takut kepada azab Allah, ya maka itu akan mudah dia lakukan, namanya sabar dan sholat. Ya, ya sebaliknya, orang yang tidak khusyuk kepada Allah, orang yang tidak mengharap pahala di sisi Allah, orang yang tidak takut terhadap siksaan Allah, ya, dan orang yang tidak tunduk, tidak merendahkan dirinya di hadapan Allah, maka itulah orang yang sulit untuk melaksanakan sholat. Ikhwatal Islam, a'azakumullah. Oleh karenanya, ya, marilah kita menjadi orang-orang yang tunduk pada Allah, orang yang khusyuk kepada Allah, orang yang tenang kepada Allah, orang yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka insya Allah Allah akan mudahkan bagi kita untuk melaksanakan ibadah sholat. Baik sholat-sholat fardu, yang sholat 5 waktu itu setiap harinya, atau dengan sholat-sholat sunnah yang lainnya.
Ikhwatal Islam, a'azzakumullah. Ya, oleh karena itulah kita mesti untuk melatih diri kita, untuk menyabarkan diri kita, untuk kita bermujahadah, berjuang agar kita menjadi orang-orang yang khusyuk. Ya, dengan khusyuk itulah kita akan terus istiqomah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita akan mudah melaksanakan ibadah salat. Jadi ibadah salat ini adalah ibadah yang paling tinggi setelah dua kalimat syahadat. Bagaimana disebutkan dalam hadis bahwasanya Islam itu dibangun di atas 5 pondasi atau 5 tiang, ya. Salah satunya adalah salat. Salat ini disebutkan setelah dua kalimat syahadat. Ini ikhwatul Islam, azakallah. Jadi janganlah kita khawatir menghadapi kehidupan ini, ada masalah-masalah, adukan kepada Allah, curhat kepada Allah. Ya, Allah Subhanahu wa taala sangat suka kalau kita curhat kepadanya. Allah Subhanahu wa taala sangat suka kalau kita jadikan salat sebagai wasilah, sarana kita bermunajat, kita berdialog dengan Allah, kita mengadukan keluh kesah kita kepada Allah. Ya, kita mengadukan segala kelemahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah salat sebagai problem solving kita yang akan dengannya, dengan sebab salat itu kita bisa menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi. Jadikanlah salat itu sebagai penyejuk mata kita. Jadikanlah salat sebagai tempat kita beristirahat sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Bilal arihna bis shalah." Ya Bilal arihna bis shalah. Wahai Bilal, istirahatkanlah, tenangkanlah hati-hati kita dengan melaksanakan salat. Ikhwatal Islam, azzakumullah. Ya, yakin dan yakinlah kalau kita sudah bersabar ya menjalankan perintah Allah, bersabar meninggalkan larangan Allah, bersabar terhadap musibah yang menimpa kita, dibarengi dengan melaksanakan sholat, kita menjadikan sholat sebagai perantara agar kita dimudahkan segala urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat selanjutnya, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Jadi orang-orang yang khusyuk itu, orang-orang yang tunduk kepada Allah adalah orang-orang yang meyakini bahwasanya mereka itu kelak akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan bahwasanya mereka itu akan dikembalikan kepada Allah, akan bertemu dengan Allah, akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal Islam, azakullah. Ya, jadi orang yang khusyuk itu ya orang yang yakin bahwasanya mereka akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentu kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya maka kita harus meyakini seyakin-yakinnya bahwasanya kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Sesungguhnya muka-muka para penghuni surga itu bergembira, ceria, bahagia, berseri-seri, ya bersinar-sinar wajah-wajah mereka ila rabbiha nadhirah karena mereka telah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena mereka telah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita betul-betul menjadi orang yang khusyuk, ya menjadikan sholat sebagai sarana kita bermunajat kepada Allah untuk berkomunikasi, mengadukan segala kekurangan dan problema-problema yang kita hadapi, maka ciri orang yang khusyuk adalah meyakini bahwasanya ada namanya perjumpaan dengan Allah, pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi seorang muslim harus yakin seyakin-yakinnya tentang perkara-perkara yang gaib, perkara-perkara yang tidak nampak oleh panca indera, yang tidak bisa diraba, yang tidak bisa dilihat, yang tidak bisa yang bisa disentuh oleh oleh panca indera manusia.
tapi harus diyakini seyakin-yakinnya dalam hati kita bahwasanya ada namanya kehidupan akhirat. Ada namanya kita akan berhadapan dengan Allah. Allah Subhanahu wa taala akan mempertanggungjawabkan, meminta pertanggungjawaban dari kita atas apa yang kita kerjakan selama hidup di dunia ini. Tapi yakin dan yakinlah, kita sebagai seorang muslim tentu kita meyakini bahwasanya kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita mesti yakini bahwasanya kita akan berhadapan dengan Allah dan Allah akan mempertanyakan kepada kita atas apa yang sudah kita kerjakan selama hidup di dunia ini. Wa annahum ilaihi raji'un. Ya, dan mereka juga meyakini bahwasanya mereka itu akan kembali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah yang telah menciptakan kita, maka kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kehidupan dunia adalah kehidupan kita beramal, bersusah payah untuk memperbanyak amal-amal ibadah kita, memperbaiki ibadah kita, karena kelak kita akan ya bertemu dengan Allah dan Allah akan mempertanyakan apa yang kita lakukan selama hidup di dunia ini. Ikhwatal Islam, azakullah, tentu kita sebagai seorang muslim yang cerdas, tentu kita akan mempersiapkan bekal kita menghadapi namanya kehidupan akhirat kelak. Kemudian, ya Bani Israel, uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. Wahai Bani Israel, kata Allah, ya, uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Ingatlah nikmatku yang telah aku berikan, yang telah pernah aku berikan kepada kalian. Wa anni faddaltukum 'alal alamin, dan bahwasanya aku telah melebihkan kalian, ya, memberikan keunggulan, keutamaan bagi kalian di atas seluruh bangsa-bangsa yang ada. Ya, ikhwatal Islam, azakumullah. Jadi Bani Israel itu pada zamannya itu adalah bangsa yang sangat mulia di sisi Allah. Ya, tidak ada bangsa-bangsa yang lebih mulia daripada bangsa Bani Israel pada saat itu. Tapi kata ulama kita, tapi tatkala Nabi diutus sebagai Nabi kita Muhammad SAW diutus sebagai Nabi dan Rasul yang terakhir, maka bahwasanya eh, umat Rasulullah SAW adalah lebih utama dibandingkan dengan Bani Israel. Ya, ikhwatal Islam, a'azakumullah. Ya, di ayat ini, ayat ke-47, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada Bani Israel bahwasanya Bani Israel itu telah mendapatkan begitu banyak nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, nikmat hidayah, nikmat dikirimkannya para nabi dan rasul yang begitu banyak, ya. Jadi begitu banyak nabi-nabi dan rasul yang diutus kepada Bani Israel. Adapun kepada bangsa Arab itu hanya satu, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada Bani Israel jangan sampai mereka menyimpang dari jalan Allah. Jangan sampai mereka lupa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat, ya, kepada Bani Israel. Itu apa? Diutusnya para nabi dan rasul di tengah-tengah mereka. Ya, mereka ketika itu termasuk bangsa yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala karena mereka keturunan dari para nabi dan rasul. Ya, mereka telah mendapatkan hidayah dan seterusnya. Ya, wa anni faddaltukum, bahkan Allah pun memberikan kelebihan, keunggulan kepada Bani Israel dibandingkan dengan seluruh alam semesta. Ya, subhanallah, ikhwatal Islam, azakumullah. Tapi sekali ini keunggulan Bani Israel itu pada zamannya saja. Adapun ketika sudah diutusnya Rasulullah SAW, maka risalah Islam itu berpindah kepada Nabi kita Muhammad SAW karena beliau sebagai Nabi dan Rasul penutup, ya, sebagai Nabi dan Rasul penutup, sehingga beliau dan umatnya adalah lebih mulia daripada Bani Israel, Israel. Ya. Kemudian yang terakhir adalah wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'atu wa la yu'khadhu minha 'adlu wa la hum yunsarun. Ayat 48. Dan Allah Subhanahu wa taala
memerintahkan kepada Bani Israel untuk bertakwa, untuk takut terhadap satu hari kelak yang mana seseorang tidak bisa memberikan syafaat pertolongan kepada orang lain kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kecuali jika Allah meridhoi orang yang diberikan syafaat itu dan memberikan izin kepada orang yang akan memberikan syafaat. Ini yang harus kita takuti, ya. Ada namanya suatu hari kelak yang disebut dengan hari kebangkitan, hari kiamat, hari akhirat, ya, hari yang mana manusia itu sangat butuh bantuan atau pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karenanya dalam ayat ini Allah memberikan kepada kita warning, ya, perhatian agar kita tidak, ya, terlena dalam kehidupan ini. Jangan sampai kelak nanti pada hari akhirat tidak ada orang yang bisa memberikan pertolongan kepada kita. Jangan sampai nafsi, 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 sendiri, sendiri, sendiri. Oleh karena itu ikhwatul Islam, azakullah, ya, hendaklah kita meyakini seyakin-yakinnya, tentu kita sebagai seorang muslim pasti meyakini ada namanya hari hisab, hari perhitungan amal, yang mana masing-masing kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala satu persatu tanpa ada perantara. Oleh karena itu ikhwati Islam azakumullah, ya, kita harus memiliki rasa takut, ya, dengan membentengi diri kita dari azab Allah, dengan juga menjalankan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Wala yuqbalu minha syafa'atu wala yuqadu minha 'adlu wala hum yunsurun. Ya, dan tidak ada syafaat yang diterima pada saat itu kecuali yang mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi seseorang tidak bisa langsung memberikan pertolongan kecuali dengan izin Allah. Kalau Allah mengizinkan, ya, maka seseorang itu bisa memberikan syafaat. Itu pun juga ada syaratnya. Yang diberikan izin itu tentu adalah orang muslim, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang diberikan syafaat itu juga harus orang muslim. Ya, ikhwatul Islam, azakumullah. Ya, kemudian setelah itu, ya, wala yuqbalu minha syafa'atu wala yuqadu minha 'adl wala hum yunsurun. Ya, pada hari itu eh, syafaat-syafaat itu tidak bisa seseorang langsung memberikan syafaat kecuali mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwatul Islam, azakumullah, yang harus kita pahami bersama, ya, masalah ini bahwasanya manusia pada hari akhirat kelak sangat membutuhkan namanya syafaat. Syafaat untuk tidak dimasukkan ke dalam neraka, syafaat agar dia dimudahkan dalam melintas sirat, syafaat agar dia segera diberikan keputusan oleh Allah Subhanahu wa taala, syafaat agar eh, seseorang itu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat kelak. Wala yukhadu minha 'adlu wala hum yunsarun. Ya, begitu juga tidak ada tebusan, ya, nanti pada hari akhir. Artinya seseorang tidak bisa menebus dirinya dari siksa api neraka dengan memberikan segala apa yang dia miliki selama di dunia. Ya, jadi namanya tebusan itu tidak ada lagi berlaku pada hari akhirat. Dan beda dengan dunia. Dunia ini kita masih bisa menebus kita punya barang, ya, atau misalnya terjadi tawar menawar prajurit perang, ya, ikhwatul Islam, azakumullah, maka itu bisa ada namanya tebus menebus, ya, tebus menebus tawanan perang, ya, atau tebus menebus barang pinjaman dan seterusnya. Tapi kalau di hari akhirat kelak, meskipun orang itu menangis darah agar dia terhindar dari siksa api neraka dengan menebus dirinya dengan apa yang dia miliki, anak-anaknya, kolega-koleganya, pengawal-pengawalnya, harta-hartanya, jabatannya, maka semua itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwasanya tidak ada tebusan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ada yang bermanfaat hanyalah iman dan amal kita. Ya, walahum yunsurun, dan mereka pun tidak mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala.
Iya, artinya seseorang itu tidak mendapatkan perlindungan kecuali perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, tentu Allah memberikan perlindungan kepada orang-orang yang berhak untuk mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, barangkali ini yang bisa kami sampaikan, ya. Ada 3 ayat ya terkait tentang, surah Al-Baqarah ayat 45 sampai 48. Ya, silakan kalau mau bertanya, dipersilakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan. Afwan Ustaz, ini mengenai anu tadi sholat Ustaz. Iya. Apakah itu sholat, misalnya kita ya seperti misalnya kita membutuhkan, sesuatu, eee, apakah sholatnya itu Ustaz? Niatnya seperti biasa saja sholat biasa saja atau memang ada niatkan khusus untuk niatnya untuk sholat itu Ustaz atau bagaimana? Itu saya Ustaz. Iya, sholatnya, apa namanya, niatnya kita sholat mutlak saja, niat sholat mutlak, Iya Ustaz. ya. Ya, niat sholat mutlak, ya, 2 rakaat, ya lalu kita kita berdoa di situ, khususnya ketika kita sujud, ya, Iya Ustaz. ketika kita kan, sujud itu kan tempat yang sangat baik kita berdoa, karena Oh gitu. tempat yang sangat dekat antara kita dengan Allah, kata Nabi, "Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun, ya, faqaminun an yustajabu lahu." Yani fal yuksiru minad du'a faqaminun an yustajabu lahu. Disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sesungguhnya tempat yang sangat dekat antara hamba dengan Allah, dengan Rabb-nya adalah ketika sujud. Maka kata Nabi, maka hendaklah seseorang itu memperbanyak doa atau bersungguh-sungguh berdoa ketika sujud dan, eee, maka, eee, doa tersebut sangat diistijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi niatnya adalah niatnya melaksanakan sholat, sunnah mutlak, ya, kemudian berdoa, ya, dengan doa apa yang dia hadapi, masalah yang dihadapi itu, ya. Boleh juga dia berdoa setelah sholat, ya, setelah sholat sunnah mutlak tersebut, ya. Allah a'lam bishawab. Afwan Ustaz, kalau itu tadi, sujudnya Ustaz, misalnya kalau kita berdoa di sujud, kita tidak menggunakan bahasa Arab Ustaz, misalnya hanya menggunakan bahasa Indonesia, dilepaskan atau boleh dilepaskan atau apa, dilepaskan atau dalam hati saja Ustaz, doanya? Ya, bisa dilafazkan ya, menurut, Kalau kita pakai bahasa Indonesia? menurut sebagian pendapat para ulama itu boleh dilafazkan. Oh, Iya yes. dong, meskipun dengan bahasa Indonesia, dengan bahasa daerah boleh, ya, tidak mesti harus dengan berbahasa Arab, tidak mesti doa-doa yang berasal dari Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Nabi. Bisa dengan doa-doa kita, ya, karena, tentu setiap kita tuh kan pasti, apa namanya, setiap kita itu pasti memiliki keinginan yang berbeda-beda kan. Iya, memiliki keinginan-keinginan dalam berdoa itu berbeda-beda, ada yang mau ini, ada yang mau diselesaikan urusannya ini, ada yang ingin mendapatkan ini, ya, ada yang menginginkan doa ini. Selama itu kebaikan, kebaikan dunia ataupun akhirat, maka, eee, ya, maka di sini menunjukkan bahwasanya seseorang itu boleh dengan berdoa dengan bahasa apa saja. Tapi ini sekali lagi ini terjadi perbedaan pendapat ya para ulama dalam masalah ini, tapi insyaallah pendapat yang kuat itu diperbolehkan meskipun kita dengan bahasa apa saja. Allahu a'lam bishawab. Dan Kalau itu sujud tadi Ustaz ya, dilafazkan yang dan itu sujud tadi Ustaz ya, dilafazkan, ya. yang yang sujud tadi Ustaz kan masih masih dalam keadaan sholat Ustaz, yang sujud? Iya, ketika Iya, sujud itu iya artinya Ustaz. dilafazkan itu bukan dalam hati karena doa itu hukum asalnya adalah dilafazkan bukan dalam hati.
Doa Oh, itu Ustaz. asalnya Ya. itu dilafazkan, bukan dalam hati. Maka silahkan dengan bahasa Indonesia kah, dengan bahasa daerah kah, ya silahkan. Itu menurut pendapat sebagian ulama. Tapi sekali lagi Oh, iya. ini perbedaan pendapat ya. Ya jadi kita saling menghargai terjadi adanya perbedaan pendapat. Tapi insya Allah pendapat yang kuat itu diperbolehkan insya Allah. Ya, Ustaz. Syukran, Ustaz. Afwan. Ada lagi yang bertanya? Ini. Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Yang benar datangnya dari Allah saja, yang khilaf, yang salah ya dari kami ya, dan dari kekurangan ilmu kami ataupun dari godaan setan yang terkutuk. Kami mohon ampun kepada Allah dan kami mohon maaf kepada para peserta kajian semuanya. Demikianlah kami undur diri, kami ucapkan jazakumullah khairan katsira kepada ikhwah yang sudah hadir pada kajian kami ini. Semoga kita diberikan keistiqomahan, diberikan taufik dan hidayahnya untuk terus kita menjalankan perintah Allah sesuai dengan sunnah Rasulullah, meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dan juga meninggalkan larangan-larangan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan kami juga mengucapkan jazakumullah khairan kepada donatur yang sudah berpartisipasi terlaksananya kegiatan kali ini. Semoga Allah memberikan pahala yang begitu besar kepada kita semua. Demikianlah kami undur diri, mohon maaf sekali lagi atas segala kekurangannya. Ya, kami akhiri pertemuan kita malam hari ini dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Afwan. Ini kita kali ini ada perubahan yang tambah ya.